firman Tuhan terdapat di dalam Injil Markus Injil Markus pasal 7 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Ya, pembacaannya hanya sampai ayat 8, nanti pembahasannya bisa menyeluruh daripada Markus pasal 7 ayat pertama sampai 23. Bahkan ayat-ayat Alkitab yang lain. Diberi judul Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Demikian saya bacakan. Demikian firman Tuhan, pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Ayat 8, "Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Saya ulangi pada ayat 6 sampai 7. Saya mulai pada 6b. "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Ayat 7, "Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Sebelum kita masuk dalam perenungan, kalau kita bandingkan ini di dalam Yesaya 29 ayat 13, iya, Yesaya 29 ayat 13, "Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan." Bapak Ibu, perenungan saya cenderung untuk lebih mengarahkan kita kepada pemahaman yang benar yang dibawakan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Firman hidup. Ya, Dia hadir di tengah-tengah dunia ini.
di tengah-tengah umat, di tengah-tengah bangsanya yang sudah begitu luar biasa. Cara keberagamaan mereka, Bapak Ibu sekalian. Ya. Secara institusi lembaga keagamaan mantap sekali, Bapak Ibu sekalian. Di mana di situ dipimpin oleh yang namanya orang-orang elit, golongan terkemuka dan terkenal, ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ada lagi orang Saduki. Kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini diperhadapkan dengan lembaga keagamaan yang begitu luar biasa hebat. Teraturnya. Orang Farisi yang dikenal sebagai orang-orang yang taat, orang-orang yang mengerti hukum Taurat dari A sampai Z. Ahli Taurat, orang Farisi yang kita kenal dengan para imam, juga imam kepala. Dengan aturan keagamaan yang sudah begitu legal, dianggap sah, dianggap resmi, dan dianggap benar. Bapak Ibu sekalian. Tapi Yesus berkata, aku datang bukan membatalkan hukum Taurat. Satu titik atau iota pun tidak. Tapi aku datang untuk menggenapinya. Atau menyempurnakan. Olehnya Bapak Ibu sekalian, agama-agama yang ada di sekitar kita mencerminkan ini semuanya, Bapak Ibu sekalian. Saya bermaksud untuk menekankan dan menegaskan kepada kita sebagai orang-orang yang sudah ada di dalam belangannya Tuhan Yesus, ya, yang sudah percaya katanya, sudah percaya punya iman kepada Yesus, supaya kita mengenal betul, mengerti pengajarannya, supaya kita menerima pengajaran itu, supaya kita merdeka. Karena Yesus ini kalau berbicara penjajahan, dia yang memerdekakan kita. Ya. Rasul Paulus bersaksi bahwa kita sudah dimerdekakan. Supaya sungguh-sungguh kita merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Tetapi jangan menggunakan kemerdekaanmu untuk melakukan segala kejahatan. Kira-kira begitu Galatia 5 ayat 13. Nah, kita kembali dalam perikop pembacaan kita. Ini adat istiadat Yahudi. Ya. Adat istiadat Yahudi yang sepertinya, ya bukan sepertinya, memang mereka sudah mengkultuskan, mengagamakan Bapak Ibu sekalian. Seperti hal-hal membasuh tangan sebelum makan. Gimana ini Bapak Ibu sekalian? Yesus datang dan memberikan pengajaran yang sepertinya bertentangan, kontradiksi dengan apa yang sudah dilakukan dalam keberagamaan bangsanya. Bangsa Yahudi itu. Jadi mereka merasa aneh, mereka merasa ganjil dan mereka langsung menuduh Yesus itu pengajar sesat. Dari sekian berapa tuduhan Yesus, salah satunya juga ini, mengajarkan pengajaran sesat menurut mereka. Tapi bagi kita yang menerima, percaya kepadanya, ini bukan pengajaran sesat, tapi pengajaran yang membawa kekuatan, membawa keselamatan bagi kita.
Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berapa hal yang saya mau tekankan di sini kalau kita belajar dari firman Tuhan ini dari Markus 7, ada juga di Matius. Injil Matius ini kan dua Injil sinopsis yang memuat tentang adat perintah Allah dan adat istiadat ini. Dalam Injil Matius juga pasal 15 ayat 1 sampai 20. Mirip, beda menurut versi Matius dan Markus, beda sedikit tapi isinya sama, maksudnya sama. Penekanan bagi kita sebagai orang percaya, pertama-tama diajarkan kepada kita supaya jangan karena tuduhan ini, templakan Yesus kepada model-model pengajaran seperti itu, dia menuduh kepada para elit agama itu, dia katakan, "Hai kamu orang munafik." Kalau kita baca dalam Matius 23. "Hei kamu orang munafik, kamu seperti kuburan. Kuburan itu di atasnya enak, bagus, licin, ditehel." Misalnya kalau kita melihat kubur, isinya adalah bangkai jenazah yang membusuk dan membau. Artinya di sini tidak selaras antara penampilan luar dan apa yang ada di dalamnya. Itu ditentang oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan seharusnya kita sebagai pengikut, seharusnya kita yang punya iman, seharusnya yang kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, seharusnya selaras dengan apa yang kita perbuat. Kalau dia bertentangan, kita tidak ada bedanya dengan mereka yang ditemplak, dikecam oleh Yesus Kristus sebagai orang-orang munafik. Atau kata lainnya, secara teoritis oke, semuanya lancar, secara praktek bertentangan dengan apa yang dia ketahui. Ya ini kan penipuan belaka Bapak Ibu sekalian. Kalau ada sikap terjang, ada sikap-sikap yang seperti itu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, apa di tengah-tengah kehidupan beragama, di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau itu yang terjadi perlu dipertanyakan. Ini sumbernya dari mana? Ya. Supaya kita orang-orang percaya kepada Yesus tidak ikut templakan, ya. Termasuk orang-orang yang didamprat oleh firman Tuhan, oleh Yesus sendiri sebagai orang-orang munafik. Saya mengarahkan kita menjadi orang Kristen yang militan. Dalam arti pendirian, dalam arti pengetahuan akan kebenaran. Ya. Jangan cuma ikut-ikutan. Ya. Kelihatan ajaran ini luar biasa. Kalau secara luar, secara lahir, oke. Kekristenan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bukan berarti orang Kristen biar kotor tangan ya makan saja. Bukan seperti itu. Tapi dari segi pengajaran akan kebenaran, hal-hal yang bersifat rohani, dia tidak tergantung dengan hal-hal yang seperti itu.
Tapi kalau tinjauan higienis secara kesehatan, masa bodoh. Malah kita orang Kristen atau orang percaya kepada Yesus, kita tunjukkan kita lebih bersih. Kalau tangan kita kotor, kalau mau makan, apalagi tidak pakai sendok, kita cuci tangan lah. Kan nanti kita yang sakit. Bukan berarti pengajaran ini mengajarkan supaya kita makan dengan tangan kotor. Tapi Yesus mengajar hal-hal yang penting, yang lebih dari itu. Karena Yesus mengajarkan bahwa mengenai makanan ya, yang kita makan semuanya. Ada ayat di sini mengatakan, ayat 19 ya, dalam pembacaan Markus 7. Yesus menjelaskan karena ada murid-murid yang bingung mendengar pengajaran Tuhan ini, masih bertanya kepada Yesus. Kemudian Yesus memberi jawaban dan penjelasan. Terutama pada ayat saya baca ayat 18 dan 19. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Itu murid yang tidak memahami. Maka Yesus mengatakan, kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar, yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Ayat 19, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan halal. Hal-hal yang kita makan ini Yesus mengajarkan tidak ada yang haram lagi. Apanya yang haram? Kalau cuma dimakan enak, kemudian masuk di lambung, diproses di lambung, masuk usus besar, usus halus, usus besar, kemudian kita bawa di WC. Selesai. Apa menajiskan kita? Kan? Hal-hal kanan tidak ada yang haram lagi, karena tidak ada pengaruhnya. Tapi Yesus mengajarkan yang mengharamkan itu barang-barang yang tidak bisa masuk di mulut. Kemudian yang lebih mengharamkan lagi adalah apa yang kita keluarkan dalam hati. Kita bicarakan, apa keluar dari hati kita pikirkan, kemudian kita lakukan, itu yang mengharamkan. Dikala bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi di Yesaya tadi jelas. Nabi Yesaya mengecam juga sama dengan Yesus. Karena Yesus ini mengutip dari perjanjian lama, dari kitab para nabi, yaitu Nabi Yesaya. Yesaya menghadapi bangsanya sendiri yang sudah tidak setia lagi kepada Tuhan. Tinggal menunggu waktu mereka dihajar, dibuang ke pembuangan di Babel. Jadi nabi-nabi ini Yesaya, Yeremia hidup pada saat keadaan bangsanya sudah boleh dikata sudah bobrok sekali, sudah tidak setia. Padahal mereka umat kesayangan Tuhan. Maka dihajar, dibuang, dibiarkan seperti Raja Nebukadnezar itu berkenan kepada Allah. Padahal itu penyembah berhala. Di sini kita bisa memahami bahwa Allah yang punya kuasa yang tidak terbatas, sekali waktu dikala umat kesayangannya seperti bangsa Israel, seperti kita yang sekarang, kalau kita berubah setia, kalau kita mulai mengesampingkan Tuhan, bisa saja dia membiarkan orang lain untuk memperhamba kita. Sehingga kita tergantung sama mereka. Ya, kalau kita masih tetap percaya kepada Yesus, lambat atau cepat pasti kita dipulihkan kembali.
Karena orang yang percaya kepada Yesus, kutukan itu sudah tidak ada. Adapun apa yang Tuhan izinkan itu hanya berupa pendisiplinan. Anakku yang barang siapa mengasihi anaknya, dia akan menghajarnya pada waktunya. Sebagai orang tua juga menghajar anak-anak kita pada waktunya. Asal firman Tuhan mengatakan, jangan menginginkan kematiannya. Jelas? Hati-hati kita sebagai orang tua. Marah boleh, tapi ingat firman Tuhan, jangan menginginkan kematiannya. Kematian apa? Anak kita. Dulu-dulu kan banyak begitu. Kalau anak-anak sudah salah, sudah kurang ajar, parang matemu, yuk aku mau guna. Jangan. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus sekarang ini, ada pengajaran yang Tuhan terapkan, ya. Hajar dia, tapi hajar kasih sayang. Dalam artian ada niat untuk memperbaiki anak kita. Itulah gambaran bangsa Israel. Ya, bahwa mereka dihajar tapi tetap dikasihi dalam pembacaan kita. Saya jelaskan tadi, olehnya kita di dalam kehidupan sebagai orang percaya, kita berpegang kepada ajaran Tuhan. Di dalam pengajaran para rasul, khususnya Rasul Paulus, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lalu sudah berlalu dan yang baru sesungguhnya sudah datang. Yesus yang datang ini, yang mengakhiri lama. Kita yang menjadi orang Kristen, artinya pengikut yang beriman kepada Yesus, seharusnya pola-pola yang berupa tradisi-tradisi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak selaras dengan apa yang Yesus maksudkan, seharusnya juga berakhir, berlalu dari kehidupan kita. Tidak ada lagi warna-warna dalam kehidupan kita. Tapi orang bilang, ya karena kita ini manusia, ya oke lah. Tapi inilah ketegasan firman Tuhan, bahwa Yesus datang sebagai pembaharu, melengkapi semua ajaran itu, ya, melengkapi ajaran itu supaya kita tidak terjebak dan masuk dan mengikuti pengajaran yang penuh kepura-puraan, yang penuh dengan kesia-siaan. Ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat di Yesaya 29 ayat 13, Yesaya mengecam bangsa Israel, mulutnya masih terbuk juga mereka bawa persembahan. Tapi Tuhan melihat itu jijik bagi dia, muak perasaannya. Nyanyian-nyanyian mereka membisingkan hati apa telinga Tuhan. Persembahan mereka menjijikkan bagi Tuhan. Kenapa? Karena hati mereka bertentangan dengan apa yang mereka nyatakan. Itulah kepalsuan. Kalau hati bertentangan dengan perbuatan, berarti ada pertanyaan besar di dalamnya. Tadi sudah dikatakan ada kemunafikan, ada motivasi-motivasi lain di dalam setiap orang yang melakukan itu. Yesaya tadi mengatakan apa? Bangsa Israel bibirnya memuliakan Tuhan, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Percuma mereka beribadah, tetapi apa yang mereka lakukan adalah aturan manusia yang hanya dihafalkan. Dihafal tanpa mengerti. Olehnya itu saya mau katakan, Yesus datang membawa kabar sukacita.
Firman-Nya itu ditulis dalam Alkitab yang kita pegang ini sebagai kita memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu juga punya Alkitab pakai bahasa Indonesia. Kita bangsa Indonesia bisa baca. Minta tuntunan Roh Kudus pasti Anda paham. Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bisa kita baca itu Yohanes 14 ayat 6. Dan Roh Kudus membantu saudara-saudara sehingga Anda paham bahwa jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus. Yuk, kenapa banyak orang di sekeliling kita yang menolak bahwa Yesus ini penyesat seperti para imam kepala Taurat dan roh dari Farisi ini sekarang merajalela di dunia ini. Kan Daud bisa mengalahkan Goliat. Apa yang dia katakan? "Kau Goliat mendatangi engkau, datangi aku dengan tombak dan pedang. Tapi aku mendatangi engkau dengan kuasa Allah alam semesta." Makanya dengan hanya satu butir batu diketeper, semua badan Goliat itu ditutupi dengan anti senjata, anti peluru. Cuma di sini ada dia punya celah sedikit di dahi ini. Tuhan membawa batu kecil itu masuk di sini. Di dahinya Goliat, maka rubuhlah raksasa panglima tentara orang Filistin itu. Kita adalah prajurit. Gambarannya adalah sebagai prajurit Daud. Tuhan memilih Daud bukan karena dia tentara. Tentaranya adalah abang-abangnya. Ada Elia, Aminadab dan Syama, 3 kakaknya yang menjadi tentaranya Saul. Postur badannya oke, tinggi besar, layaknya memang tentara. Daud ya imut, kecil, merah-merah, cuma jaga kambing domba. Tapi kuasa Allah bekerja kepadanya. Pada akhirnya juga Tuhan menyuruh Samuel mengurapi dia menjadi raja. Karena kriteria daripada Allah adalah melihat kebenaran yang ada di dalam hatinya. Yang dia ungkapkan melalui ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan, kepada Bapaknya untuk taat menggembalakan kawanan domba. Bapak Ibu, kita harus punya hati seperti itu. Kapan kita berani, kita berkuasa seperti Daud? Yaitu, jangan sampai terjadi kita sudah kecil kemudian diperkecil, diinjak. Karena injak memang kita tidak ada kekuatan. Kenapa kita tidak kekuatan? Karena kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Ya. Firman Tuhan mengatakan, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan." Walaupun kita kecil, walaupun kita di desa, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan tampil cemerlang. Kita akan tampil bahkan jadi pemenang. Salah satu yang memperbudak kita adalah apa yang kita lakukan, apa menurut kepercayaan kita. Artinya dalam kekristenan kita, jangan lagi ada tradisi-tradisi yang tidak berkenan, hanya merupakan kepura-puraan. Di dalam kekristenan ada kepura-puraan. Seharusnya kata hati harus sesuai dengan apa yang kita perbuat. Karena itu buat kejijikan bagi Tuhan Yesus. "Hai kamu orang-orang munafik. Kuburan kamu salut licin-licin di depannya padahal di dalam." Kemudian pengajaran kita bukan pengajaran manusia. Tetapi
yang dari Tuhan sendiri. Apakah kita orang Kristen menentang ini adat-adat yang tidak semuanya adat kita bisa terima dikala adat itu memang tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam ajaran Tuhan Yesus. Misalnya ajaran kasih, ajaran yang bagus. Saya kira orang-orang tua kita dulu juga banyak teladan yang bagus. Saya kira tidak bertentangan dengan hukum kasih. Tapi banyak yang luar biasa. Hanya mementingkan pementingan di luar. Supaya dilihat orang. Kenapa? Ajaran mereka hanya ajaran manusia. Apalagi dihafalkan. Saya kira di sini ada kata dihafalkan. Tanpa saya menyinggung bapak-bapak yang tajam dia punya pengetahuan, yang punya pengalaman, pasti kita sudah bisa tahu siapa yang selalu hafal-hafal firman tanpa mengerti. Saya tidak mau mengusik agama orang, tapi saya mengatakan kita juga sebagai Kristen, Alkitab kita pakai bahasa Indonesia. Kalau kita baca berulang-ulang pasti mengerti, kecuali memang tidak mengerti bahasa Indonesia. Mungkin bapak-bapak, oma-oma, nenek-nenek barangkali yang cuma tahu bahasa Bengkai. Tapi saya yakin kita rata-rata tahu berbahasa Indonesia. Walaupun hanya Melayu kolom istilahnya, Melayu pasar. Tetapi di dalam Alkitab ini dipakai bahasa Indonesia baku. Saya kurang mengerti ini. Minta urapan Roh Kudus. Pasti mengerti. Ya. Kita tidak menghafalkan. Apa yang kita baca kita mengerti. Jadi anehnya mereka ini menghafalkan. Kadangkala di dalam hafalan mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi penampilan dalam kehidupan sehari-hari antikris. Tapi yang mereka baca di dalam kitab suci itu mengakui keberadaan Yesus Kristus itu. Aneh kan? Jadi bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apa yang kita kumandangkan lewat senandung-senandung pujian atau apa penyembahan menurut orang-orang agama untuk menyatakan imannya kepada Tuhan, ada yang menyanyi, ada yang menyembah, ada yang bersenandung sesuai dengan agama masing-masing. Apa yang dikatakan itu sepertinya tidak dimengerti. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari bertentangan dengan apa yang dilakukan, yang disenandungkan. Jadi sini saya mau tunjukkan, Bapak Ibu Saudara memilih mana? Karena sangat rentan sekali, karena tanpa saya menyebut kita sudah tahu. Jadi kita masuk dalam terang yang ajaib. Ya, dari segala tipuan-tipuan itu kita diberi petunjuk oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Kita hidup di dalam pengharapan iman dan kasih. Ya. Kenapa kita masih pengharapan? Karena kedatangan Kristus kita tidak tahu kapan. Dia sudah berkorban mati di kayu salib, cuma memberikan suatu penegasan bagi kita bahwa keselamatan hanya di dalam Dia, karena hanya Dia yang bisa mematahkan supremasi hukum kematian kekal. Kebinasaan yang merupakan upah daripada dosa itu dipatahkan dengan kemerdekaan dan kehidupan yang kekal yang diberikan oleh Tuhan melalui karya salib. Itulah yang menjadi pengharapan kita. Itu kita imani.
Yesus belum datang juga, kapan kita tidak persoalkan itu. Berpengharapan kedatangannya, maka kita teguh, jangan goyah lagi. Jangan percaya tipuan-tipuan. Apalagi ini hanya ajaran manusia yang hanya dihafalkan. Mumpung masih ada waktu, kita melakukan kasih. Kasih itu murah hati, kasih itu panjang sabar. Ya. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, tidak sombong dan lain sebagainya. Itulah yang selalu mewarnai kehidupan kita bergereja, bermasyarakat. Kalau kita mampu, maka kita akan mewarnai kehidupan kita secara umum. Supaya terjadi pengutusan, ya. Kamu adalah garam dan terang dunia. Iya. Jadi mana saja kita diutus, kita harus hati pikiran kita yang selaras dengan kita kerjakan. Artinya pikiran Kristus, ya. Rasul Paulus mengatakan, hendaklah pikiranmu kau taruh. Hendaklah pikiran Kristus menguasai hidupmu. Ya, hendaklah pikiran Kristus menguasai hidupmu. Jadi barangkali ini disampaikan, menegaskan kepada kita, bersyukurlah kita karena kita punya Allah, ya. Allah yang satu, Allah yang esa, yang berkarya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang esa itu berkarya di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan tiga, hanya satu, cuma karyanya. Sehingga Yesus itu kita sebagai orang percaya dia sebagai Allah kita. Karena tanpa Yesus orang bertanya-tanya, berseru kepada Allah, Allah, Allah. Suara mereka hilang di langit. Alamatnya entah kemana. Di dunia ini banyak Allah. Allah di Gunung Kawi, di Gunung Lawu. Ada juga. Saya baca suatu YouTube. Di Gunung Lawu, di Jawa sana. Orang bisa dapat duit. Sekejap saja bermiliar-miliaran. Asalkan di Gunung Kawi sana, kemudian ikuti ritualnya. Tapi waktu berjalan, tumbal satu-satu terjadi dalam kehidupan keluarga itu. Pertama istrinya tanpa disangka-sangka disambar mobil mati. Kemudian anaknya tiba-tiba panas tinggi mati. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus Kristus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Pilih mana? Pilih yang di Gunung Kawi? Di Banggai pun ada yang begitu-begitu. Tapi modelnya bukan Gunung Kawi. Model bujuk rayu dalam berbagai. Hanya Yesus yang memberikan hidup. Ya, yang belum kaya saja, kerja saja biasa. Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius, asal ada makanan dan pakaian cukup. Ihlah dirimu beribadah. Karena beribadah itu mengandung janji sekarang dan yang akan datang. Lebih baik kita beribadah. Beribadah adalah persekutuan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus. Oke, kita punya Allah yang tidak salah, memberikan kita terang, memberikan kita hidup dalam kelimpahan. Dia tidak munafik seperti aturan-aturan tadi. Dia terus terang. Hal-hal yang begini ini hanya untuk kebutuhan dan konsumsi manusia, untuk menyenangkan mata, memuaskan lidah manusia, tapi bertentangan dengan kehendak Allah. Rasul Paulus berkata, carilah perkara di atas di mana Kristus berada. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya ini apa? Ini berbicara tentang kekhawatiran. Besok apa yang kita makan, apa yang kita minum, ya. Tapi Yesus berkata jangan khawatir, ya.
sedangkan burung diberi makan, sedangkan bunga bakung diberi pakaian yang indah. Olehnya kita yang sudah punya Yesus, masa mau ditinggalkan begitu? Kita adalah umat pilihannya, dia sudah pilih, tentu dia memperhatikan. Kita sudah menjadi biji mata Tuhan, artinya sudah menjadi perhatian khusus daripada Tuhan. Kita sudah dikhususkan, ya. Di dalam Kristus ini kita sudah dikuduskan. Maksud dikuduskan, kita sudah dikhususkan, disendirikan. Meskipun hidup kita sehari-hari kemungkinan masih berdosa, tapi dalam organisme Tuhan itu kita sudah dikhususkan. Masalah dosa, ada pengantara kita. Yesus adalah pengantara kita. Artinya pembela kita. Olehnya jangan beranjak dari Dia. Walaupun keadaan kita mungkin belum sepenuhnya apa yang hidup yang benar sekali ya. Enggak. Tapi yang saya mau katakan, tetap di dalam Dia. Di dalam Yesus Tuhan kita. Berakar di dalam Dia dan dibangun. Dan hidup kita melimpah dengan syukur. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin buat firman-Nya.